Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Salmonita Adina dengan NIM 1030223000032 dari kelas SE 4703. Di sini saya akan menjawab soal CLO 1 kalkulus. Pertama-tama saya akan memulai dengan nomor 1. Jadi di sini diketahui grafik fungsi linear garisnya Y sama dengan Fx sama dengan Mx plus C. Yang pertama kita disuruh menentukan 3 titik yang dilewati oleh garisnya. Jadi setelah mengamati gambar dari grafiknya, saya menemukan X1 Y1 nya itu min 2 sama 0, terus X2 Y2 nya 0,6 dan juga M atau gradiennya itu 3. Jadi lanjut ke yang B, kita disuruh menghitung gradien garisnya. Jadi rumus gradien itu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi dengan masukin M sama dengan Y2 nya 6, Y1 nya 0, terus X2 nya 0 sama X1 nya itu min 2. Oke, jadi tinggal dicoret aja. Udah, ini sisa 6/2. 6/2 itu sama dengan 3 kalau disederhanakan. Terus yang terakhir kita disuruh menentukan persamaannya. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan Mx plus B. Jadi di sini kita akan mencari nilai B-nya. Jadi Y sama dengan 0. Di sini saya akan memakai nilai X1 sama Y1. Jadi tinggal dimasukin gradiennya tadi M itu 3 dan X-nya itu min 2 plus B. Jadi B dipindah luaskan ke sebelah kiri jadi negatif. Jadi min B sama dengan 3 kali min 2 sama dengan min 6. Jadi B sama dengan 6. Sudah ketemu. Dan di sini dilanjutkan lagi Y sama dengan Mx plus B. Kita kan mau menentukan persamaannya, yang tadi kan baru mencari nilai B ya. Kalau ini udah dimasukin, Y sama dengan M-nya 3, X-nya plus B-nya 6. Selesai. Ini persamaannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjawab soal nomor 2, yaitu diketahui grafik fungsi akar Y sama dengan Fx sama dengan akar Ax plus B. Jadi yang pertama kita disuruh mencari 3 titik yang dilewati oleh garis dari grafik tersebut ya. Di sini saya menemukan 3 titiknya, yaitu min 1,0 dan 1,2 dan juga titik 7,4. Yang kedua kita disuruh menghitung nilai A dan B. Jadi di sini saya memakai titik 1,2 ya. Ya udah dimasukin aja Y sama dengan akar Ax plus B. Y-nya 2, X-nya 1. Di sini tinggal dimasukin aja 2 sama dengan akar A kali 1 plus B. A kali 1 sama dengan A aja ya. Jadi 2 sama dengan akar A plus B. Di sini kenapa dikuadratkan? Karena saya ingin menghilangkan akarnya. Jadi 2 kuadrat sama dengan akar A plus B kuadrat. Jadinya 4 sama dengan A plus B. Di sini kita mendapatkan persamaan satunya. Selanjutnya di sini saya memakai titik min 1,0. Jadi Y-nya 0, tinggal masukin akar A kali X-nya min 1 plus B. Jadi 0 sama dengan min A plus B. Sama saja seperti yang tadi, saya ingin menghilangkan akarnya, jadi dikuadratkan. 0 kuadrat sama dengan min A plus B akar. Maaf, saya ulangi. 0 kuadrat sama dengan akar min A plus B kuadrat. Jadinya 0 sama dengan min A plus B. Tadi kan sudah menemukan persamaan 1, yaitu 4 sama dengan A plus B, dan juga persamaan 2-nya 0 sama dengan min A plus B. Jadi selanjutnya kita mengeliminasi persamaan 1 dan juga persamaan 2. Jadi
saya mulai dari persamaan 2, yaitu 0 sama dengan min A plus B. Jadi caranya kedua sisi itu ditambahkan dengan A. Jadi 0 plus A sama dengan min A plus B plus A. Maaf, saya lupa menulisnya. Jadi tinggal dicoret aja min A, jadinya A sama dengan B. Jadi selanjutnya kita melanjutkan ke persamaan 1, yaitu 4 sama dengan A plus B. Jadi kan di sini udah ada keterangan A sama dengan B. Jadi kita itu boleh menukar A itu dengan B. Jadi 4 sama dengan B plus B. Jadi 4 sama dengan 2B. Selanjutnya kita bagi kedua sisi dengan 2. Jadi 4 per 2 sama dengan 2B per 2. Coret-coret di 2 juga di B. Jadi 2 sama dengan B. Nah, di sini kan didapat nilai B itu sama dengan 2. Nah, balik lagi ke sini. Kan A itu sama dengan B. Jadi nilai A juga 2. Nah, di sini kita udah ketemu. Nilai A dan B-nya sama-sama juga 2. Jadi di sini kita akan mencari domain fungsinya, yaitu Y sama dengan akar AX plus B. Jadi di sini X kan tidak boleh negatif ya, jadi X lebih besar daripada 1. Jadi X adalah anggota bilangan real. Jadi ini kalau mau dijadiin himpunan, interval dulu, X lebih besar daripada min 1, plus tak hingga. Nah, kalau mau dijadiin bentuk himpunan seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab soal nomor 3. Jadi di sini diketahui fungsi nilai mutlak Y sama dengan fx mutlak ax plus b plus c. Jadi yang pertama kita disuruh mencari titik yang dilewati oleh grafik fungsi akarnya. Jadi di sini setelah melewati gambarnya saya menemukan 3 titik, yaitu titik 0,5, titik 2,1 dan juga titik 4,5. Nah, selanjutnya kita disuruh menghitung nilai ABC. Jadi di sini saya akan memakai titik 0,5 dulu. Tinggal dimasukin aja rumusnya yang tadi. Jadi kenapa bisa 5? Karena fx itu sama dengan y. Jadi y-nya adalah 5. Tinggal dimasukin aja mutlak A, x-nya 0, ditambah B, ditambah C. Jadi A kali 0, 0 ya. Jadi sisa 5 sama dengan mutlak B plus C. Dan ini didapatkan persamaan satunya. Setelah itu saya akan memakai titik 2,1. Tinggal masukin aja rumusnya. Fx-nya sama dengan 1 ya. Terus x-nya 2, A kali 2 plus B plus C. Jadi 1 sama dengan mutlak 2A plus B plus C. Dan didapatkan persamaan keduanya. Setelah itu yang terakhir kita pakai titik 4,5. Jadi Y-nya itu 5, dimasukin aja. Mutlak A, X-nya 4 kali 4 plus B plus C. Jadinya 5 sama dengan mutlak 4A plus B plus C. Didapatkan persamaan ketiganya. Selanjutnya saya akan mengeliminasi persamaan 3 dan juga persamaan 1. Kenapa? Karena di sini ada nilai yang sama ya, yaitu 5. Di sini juga 5. Jadi kita bisa menghilangkannya aja dan jadinya sisa mutlak B plus C sama dengan mutlak 4A plus B plus C. Di sini ada nilai yang sama lagi juga, yaitu C. Tinggal dihilangkan aja, berarti sisa mutlak B sama dengan mutlak 4A plus B. Selanjutnya saya ingin menghilangkan mutlaknya, jadi kedua ruas ini dikuadratkan ya. Jadi mutlak B kuadrat sama dengan mutlak 4A plus B kuadrat. Jadinya B kuadrat sama dengan dikali 4 pangkat 2 sama dengan 16A kuadrat plus B dikuadratkan B kuadrat
plus 4 kali 2 sama dengan 8AB. Selanjutnya ini mau saya urutkan dulu, jadinya 16A kuadrat plus 8AB plus B kuadrat min B kuadrat, dipindah ya, sama dengan 0. Jadinya ini ada yang sama, tinggal dicoret aja, jadinya 16A kuadrat plus 8AB sama dengan 0. Kita lanjutkan di sebelah sini. Yang tadi jadi yang ini itu dibagi 8 ya, karena ini faktornya, jadi ini 2, ini tinggal AB. Berarti 2A kuadrat plus AB sama dengan 0. Jadi kita dapatkan nilainya A itu sama dengan 0 dan 2A plus B sama dengan 0. Jadi tadi kan udah menemukan nilainya ya, ada 2, A sama dengan 0 sama 2A plus B sama dengan 0. Jadi di sini aku mau buktikan kalau A sama dengan 0 itu solusi apa bukan di persamaan 2. Jadi persamaan 2-nya ini ya, 1 sama dengan mutlak 2A plus B plus C. Jadi 1 sama dengan mutlak 2 kali 0 A-nya ya, plus B plus C. Jadi 2 kali 0, 0. 1 sama dengan jadinya mutlak B plus C. Jadi ternyata sama aja, dan A sama dengan 0 itu bukan solusi. Nah, terus saya mau membuktikan lagi nilai 2A plus B sama dengan 0 itu solusi apa bukan. Jadi di persamaan 1. Jadi tinggal dimasukin aja persamaan satunya tadi 5 sama dengan mutlak B plus C. Jadi kenapa kok bisa mutlak min 2A? Karena kan 2A plus B itu sama dengan 0. Jadi kalau kanan dan kiri dikurangi min 2A, jadinya kan 2A plus B sama dengan 2A plus B min 2A sama dengan 0 min 2A. Jadinya B sama dengan min 2A. Oke, kita lanjut lagi di sini, tinggal masukin aja 5 sama dengan mutlak min 2A. Jadinya 2 sama dengan min A. Jadi di depan itu ada 2, A sama dengan min 2 dan juga A sama dengan 2. Terus kita lanjut lagi ke yang di sini ya. Aku pengen mencari nilai B, jadi tinggal dimasukin 2A plus B sama dengan 0. Jadi A-nya tadi udah diketahui ya, 2 kali min 2 plus B sama dengan 0. Jadi 2 kali min 2 min 4 plus B sama dengan 0. B sama dengan 4. Jadi ini ada 1. Kita pakai yang A sama dengan 2 ya. 2A plus B sama dengan 0. 2 dikali A-nya 2 plus B sama dengan 0. Jadinya 4 ditambah B sama dengan 0. B sama dengan min 4. B juga ada 2 nilai. Jadi kurang yang C ya. Yang C yang di sebelah sini. Kita masukin lagi yang 2A plus B sama dengan 0, dicoba ke persamaan 2. Jadi yang tadi persamaan 2 yang ini ya, 1 sama dengan mutlak 2A plus B plus C. Jadi tadi kan 2A plus B itu kan sama dengan 0 ya, berarti udah gak ada. Jadi 1 sama dengan C. Udah. Kita dapatkan nilai A, B, C-nya. Ya, A sama dengan min 2, B sama dengan 4 dan min 4, C-nya sama dengan 1. Oke. Selanjutnya kita akan mencari yang terakhir, ini domain fungsinya. Jadi yang intervalnya sama dengan min tak hingga sama plus tak hingga. Kalau mau dijadiin himpunan ya himpunan X anggota dari real, bilangan real. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Diketahui fungsi setengah lingkaran Y sama dengan fx, akar ax kuadrat plus bx plus c. Jadi soal nomor pertamanya kita disuruh mencari 3 titik yang dilewati oleh grafiknya. Jadi di sini saya menemukan titik min 3,0, titik 0,3, titik 3,0. Baik, selanjutnya yaitu menghitung nilai A, B, C dari
Y akar AX kuadrat plus BX plus C. Jadi cara pertama yang saya lakukan adalah mensubstitusi nilai 0,3. Jadi kita masukkan aja ya rumusnya. 0-nya adalah X, 3-nya adalah Y. Jadi 3 sama dengan A kali 0, X-nya 0 ya, 0 kuadrat plus B kali 0 plus C. Jadi didapat 3 sama dengan akar C. Nah setelah itu kuadratkan kedua ruas. Jadi 3 kuadrat sama dengan akar C kuadrat. Jadi jadinya 9 sama dengan C. Jadi kita dapatkan nilai C sama dengan 9. Selanjutnya saya mensubstitusi nilai min 3,0 dan udah ketemu ya C-nya sama dengan 9. Masukin rumusnya, habis itu Y-nya sama dengan 0, A kali X-nya min 3, X-nya sama dengan min 3 kuadrat plus B kali min 3 plus 9. Jadi hasilnya adalah 0 sama dengan 9A dikurang 3B plus 9. Setelah itu sama aja kayak tadi, kuadratkan kedua ruas sehingga menghasilkan 0 sama dengan 9A min 3B plus 9. Setelah ini dibagi kedua sisi dengan 3 ya. Jadi 0 per 3 sama dengan 9A min 3B plus 9 per 3. Oke. Ini dicoret jadi 3. Ini habis jadi B doang. Ini 3. Maaf salah hasilnya. Oke. Jadi hasilnya 0 sama dengan 3A min B plus 3. Nah, dari ini kita dapatkan persamaan 1. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu menentukan domain fungsinya. Jadi kita tinggal masukin aja ya ini hasilnya. Dari mana? Dari Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke, jadi ditemukan hasilnya ini ya. Oke. Selanjutnya kita faktorkan jadinya akar min X kuadrat plus 9 lebih besar sama dengan 0. Jadinya min X kuadrat plus 9 lebih besar sama dengan 0. Jadinya 9 lebih besar sama dengan X kuadrat. Selanjutnya jadinya min 3 lebih kecil sama dengan X dan 3 lebih kecil sama dengan X. Selanjutnya kita tentukan ya grafnya ya. Yang tadi ini. Terus kalau misal mau dijadiin interval jadinya seperti ini ya. Terus kalau himpunannya yaitu himpunan X bagian dari min 3 lebih kecil sama dengan X dan lebih kecil sama dengan 3. Jadi X anggota bilangan real. Oke, mungkin dari itu sekian.